Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 34 yang dibimbing oleh Ibu Fanatus. Nah, di sini kami melakukan project best practice yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, yaitu Pawon Urip. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ingrid Tikanggraini dengan NIM 200910302071 dari Prodi Sosiologi. Saya Marta Alfiana Rizka dengan NIM 200910302066 dari Prodi Sosiologi. Saya Diba Fariza dengan NIM 200910302150. Berikut merupakan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Pawon Urip adalah suatu program yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lumajang melalui program PKK. Pawon Urip ini dibentuk pada awal pandemi COVID-19 dengan tujuan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Seperti yang diketahui, pada saat COVID-19, perekonomian menurun drastis, banyak orang sakit, dan banyak dari mereka yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk makan. Oleh karena itu, pemerintah membuat program Pawon Urip ini. Masyarakat diajak untuk menanam sayur, rempah, tanaman obat-obatan dengan tujuan agar masyarakat hemat dalam pengeluaran belanja. Selain itu, dengan adanya Pawon Urip ini, pemerintah mengharapkan kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas antar tetangga. Pemerintah juga mengadakan lomba untuk program Pawon Urip ini dengan upaya untuk membangkitkan semangat dari masyarakat. Dan yang menjadi poin penting dari penilaian lomba tersebut adalah kebersamaan dari masyarakat, rasa gotong royong, dan juga kepedulian masyarakat. Berikut merupakan wawancara yang kami lakukan dengan Pak Fendi selaku Ketua Pawon Urip Palugada yang mewakili Desa Karangsari sebagai pemenang dari Lomba Pawon Urip sekabupaten. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Jadi kami mau mewawancarai Bapak terkait tentang adanya Pawon Urip ini. Kami ini dari Universitas Jember, jurusan Sosiologi, Ya, semester 4. Nah, kami kan menempuh mata kuliah ini akhir. Enggak. Masih belum menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, dalam mata kuliah tersebut kita ditugaskan untuk ini Pak, mencari kegiatan yang produktif, kegiatan baik yang dilakukan di salah satu desa di kelompok kami gitu. Jadi kita disuruh mewawancarai dan menanyakan seperti apa proses dalam kegiatan tersebut. Jadi untuk Pawon Urip sendiri itu awal mula dibentuknya itu karena apa ya Pak? Dan juga dari tahun berapa? Ini terbentuk dari 2019 akhir mungkin. Dan program Pawon Urip ini dibentuk oleh Ketua TPP PKK Kabupaten Butorek. Jadi program ini diturunkan ke kecamatan turun ke desa. Dan tujuan untuk Pawon Urip ini membawa masyarakat untuk berdaya untuk ketahanan pangan dan gizi keluarga. Jadi ini tujuan awal. Jadi tujuan meluasnya Pawon Urip ini terbentuk itu hanya untuk ketahanan pangan karena kondisi COVID waktu itu kan kondisinya COVID. Jadi intinya menekan pembiayaan keluarga intinya. Jadi untuk Pawon Urip ini manfaatnya juga banyak. Pertama, kita bisa menanam tanaman holti atau tanaman toga obat-obatan maksudnya. Kalau holti sayur bisa dimanfaatkan di warga. Dengan adanya Pawon Urip ini apakah sudah memenuhi dari program PKK di sini? Ya jelas Mbak.
program 10 program PKK-nya jelas berjalan. Kita saling berbagi sosial. Contohnya tanaman ini saya gratiskan untuk warga. Sayur loh Mbak ya. Untuk sayur, bibit itu saya gratiskan. Dan untuk bibit dan sayur pembiayaan dari mana? Itu saya memutar dari hasil ikannya. Jadi ikan ini tidak gratis, mungkin yang dulu salah informasi, mungkin pembuatan konsepnya tidak melalui penggagasnya. Saya kan ketua penggagas, mungkin salah memberikan informasi. Jadi waktu itu semua ini digratiskan. Kalau semuanya digratiskan, tidak mungkin kan Mbak perputaran ini berjalan. Dan ya, jadi untuk bibit dan sayur itu digratiskan untuk warga. Jadi bukan khusus warga RW 3 toh. Mungkin kalau dari warga RW lain kalau datang ke sini minta, ya dikasih. Oh, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Sistemnya berarti ini siapa aja ya Pak? Iya, karena ini kan perwakilan desa memang berada di lingkungan RW. Tapi ini sudah mewakili. Jadi digratiskan siapa yang datang ke sini. Jadi kita tidak menawarkan. Jadi mereka yang datang meminta dikasih. Kalau memang ada. Terus untuk yang ngurus ini, apakah Bapak sendiri atau? Ya bersama warga. Tapi kan warga itu kan gantian. Kalau yang pasti ya jelas saya yang berdekatan karena dekat dengan rumah kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami meminta izin kepada Ibu untuk merekam wawancara ini. Nah, wawancara ini itu bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pawon urip. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indri Kanggraini dari Prodi Sosiologi Universitas Jember. Saya Marta dari Prodi Sosiologi Universitas Jember. Nah, wawancara ini untuk memenuhi tugas kami yaitu pendidikan Pancasila dari kelas 34. Sebelumnya terbentuknya pawon urip ini untuk ketahanan masyarakat, ketahanan pangan masyarakat ya Bu. Nah itu apakah tujuan tersebut bisa terpenuhi dan bermanfaat bagi masyarakat? Ya, sangat terpenuhi. Bukan hanya untuk ketahanan pangan, untuk rasa sosial dan gotong royong pun bisa terwujud dalam program pawon urip ini. Contohnya waktu kita menanam bersama, memanen juga bersama gitu. Untuk tumbuhannya sendiri yang ditanam di pawon urip itu apa saja ya? Yang pertama sayuran, buah, dan juga empon-empon. Kalau orang Jawa bilang empon-empon itu rempah-rempah. Untuk pawon urip ini kan ada satu lahan di setiap RW-nya ya Bu. Iya. Nah untuk itu, untuk tanamannya itu apa cukup untuk masyarakat dan apa efektif untuk Untuk memenuhi? tanamannya itu bermacam-macam, bukan satu atau dua macam tanaman. Nah itu kan nanti panennya juga tidak bersamaan. Nah, itu nanti kalau caranya itu bisa umpamanya ada masyarakat yang membutuhkan ini bisa ngambil di pawon urip. Contohnya ya program pawon urip ini sangat efektif untuk mengurangi belanja. Bukan belanja, sampah pun juga mengurangi, contohnya dalam bentuk plastik bekas, minyak goreng atau sak beras, dan juga botol-botol minuman bisa dibuat untuk pot atau media tanaman untuk pawon urip itu. Berarti ini pawon urip ini cukup efektif ya Bu untuk memenuhi kebutuhan pawon atau dapur ya? Ya, sangat efektif sekali. Desa Karangsari disebut sebagai desa pawon urip karena pada setiap RW-nya pasti memiliki satu pawon urip. Pawon urip ini menciptakan kebersamaan antar masyarakat karena saling berbagi dan juga bekerja sama. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat menjadi berkurang karena adanya pawon urip ini. Pawon urip ini selalu dilombakan setiap tahunnya pada bulan Agustus.
Namun, untuk tahun ini Pawon Urip di Desa Karangsari, khususnya Pawon Urip Palugada, tidak diperbolehkan mengikuti lomba karena telah mendapatkan juara pertama. Hal ini bertujuan agar Pawon Urip di desa lain mendapat kesempatan untuk memenangkan lomba. Meskipun tidak diikutkan lomba, Pawon Urip tetap ada untuk tujuan awal pembentukan, yaitu untuk ketahanan pangan. Untuk saat ini, Pawon Urip ini dikatakan kurang efektif untuk memenuhi tujuan awal dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk merawat. Terlebih lagi, kesibukan setiap orang berbeda-beda. Untuk itu, setiap Pawon Urip, khususnya Palugada, diadakan jadwal piket untuk merawat tanaman setiap harinya agar Pawon Urip tersebut tetap berjalan. Setelah melakukan wawancara tersebut, kami dapat menarik kesimpulan bahwa Pawon Urip ini merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat. Karena dengan adanya Pawon Urip ini, maka masyarakat dapat saling membantu satu sama lain. Dan juga meningkatkan rasa kekeluargaan serta 10 program PKK yang ada terlaksana dengan baik. Nilai-nilai Pancasila yang ada juga tertanam dalam masyarakat karena adanya Pawon Urip ini. Untuk itu, kami berharap agar Pawon Urip ini terus ada di dalam masyarakat karena sangat bernilai positif. Serta kami juga berharap agar masyarakat selalu kompak dan juga semangat dalam proyek Pawon Urip ini.